Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil pick-up yang diduga mengangkut BBM ilegal meledak di Kabupaten Musi Banyuasin, 4 rumah ikut terbakar. Holy Wings Palembang didatangi forum ulama. Mereka menuntut tempat tersebut ditutup dan izinnya dicabut. Aplikasi e-office dan tanda tangan elektronik akan digunakan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk mengukur kinerja ASN. Holy Wings Palembang didatangi forum ulama. Mereka menuntut tempat tersebut ditutup dan izinnya dicabut. Kini Holy Wings Palembang ditutup sementara. Ratusan warga tergabung dalam forum ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan gabungan advokat untuk keadilan Sumatera Selatan atau Forum Dasgas mendatangi Holy Wings di Jalan R. Sukamto, Palembang dan menuntut tempat tersebut ditutup dan izinnya dicabut. Saat didatangi tempat hiburan ini dalam keadaan tutup dan tak ada satu pegawai pun yang sedang bekerja. Tak ada lagi terpampang keterangan nama tempat Holy Wings, yang tersisa hanyalah tulisan Joji meresahkan. Perbuatan penistaan terhadap agama dan kepada Nabi SAW ini sudah terjadi, dilakukan oleh satu tempat yang memang juga tempat itu pada hakikatnya memang tempat dilakukan perbuatan-perbuatan yang juga bertentangan dengan aturan dan syariat Nabi. Maka momentum hari ini kami datang untuk juga sebagai jalan untuk menyadarkan semua pejabat dan aparat di negara ini. Jangan terus-menerus membiarkan perilaku-perilaku maksiat bertebaran di negara ini. Untuk izin dia sudah semua. Perda 4 2020 ya, tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Tutup sementara nih. Tutup sementara. Ya. Sampai kapan Bu bisa memenuhi? Sampai pihak Holy Wing-nya bisa, ya mana keduluan nanti. Kalau ini kan ada masa jeda, ya kan? Aspirasi daripada tokoh agama, tokoh masyarakat kan sudah masuk ke pemerintah Kota Palembang dan itu perlu kita tindak lanjuti. Sebelumnya, aksi tuntutan menutup tempat hiburan Holy Wings juga terjadi di Jakarta karena memberikan promo minuman beralkohol bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. Januar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Jelang pemberangkatan ke Tanah Suci, calon haji asal Kabupaten Ogan Ilir melakukan tes PCR di Masjid Agung An-Nur, Tanjung Senai, Kota Indralaya. Tes PCR dilakukan sebagai persyaratan bagi jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Masjid An-Nur Tanjung Senai, Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dipilih sebagai lokasi tes PCR bagi 91 calon haji asal Kabupaten Ogan Ilir. Tes PCR ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para calon haji. Mereka yang dinyatakan positif akan diminta menjalani karantina selama 5 hari. Agar tidak terjadi kerumunan, petugas pun melakukan pemeriksaan secara bergiliran. Pemeriksaan PCR ini dilakukan oleh petugas Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Palembang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan calon haji yang terpapar COVID-19. Sejauh ini sampai kita kasih pemeriksaan ini sebanyak lebih kurang 91 calon jemaah haji, tidak ada yang ditemukan COVID-19. Untuk PCR itu gunanya untuk apa? Persyaratan penerbangan. Tantangan untuk berangkat haji. Iya. Oh, ini hasilnya kakek berapa lama biasanya dapatnya? Langsung masuk ke aplikasi Peduli Lindungi, langsung. Pada musim haji tahun ini terdapat 28 orang calon haji asal Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki resiko tinggi karena menderita hipertensi. Meski demikian, saat menjalani pemeriksaan kesehatan, semua calon haji telah dinyatakan sehat.
Calon haji yang tergabung dalam kloter 7 masuk asrama haji Palembang pada tanggal 30 Juni 2022 dan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada 1 Juli 2022 melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berita selanjutnya untuk Anda, aplikasi e-Office dan tanda tangan elektronik akan digunakan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk mengukur kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Aplikasi e-Office dan tanda tangan elektronik adalah dua aplikasi berbasis elektronik yang baru diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Kedua aplikasi tersebut untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Peluncuran aplikasi ini digelar di Gedung Serbaguna Caram Seguguk, Tanjung Senai, Indralaya, dan dihadiri 17 kepala dinas Kominfo se-Sumatera Selatan. Aplikasi e-Office dan tanda tangan elektronik ini merupakan yang pertama di Sumatera Selatan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, aplikasi ini juga menjawab perkembangan zaman yang bergerak cepat serta pelayanan publik yang semakin dinamis di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Baik dari Sekda, Bupati, dan juga jajaran di atas untuk memonitor yang ada di level-level bawah. Karena tidak memungkinkan apabila harus satu persatu baik dibaca dan dilihat, apalagi seperti tadi disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, ada jumlah SD dan SMP itu kan ada ratusan, puskesmas ada banyak, 24, tidak mungkin memonitor itu secara real time. Tapi dengan aplikasi yang sudah kita buat, insya Allah diaplikasikan sekarang dan tahun depan terus bertambah kapasitas dan jangkauannya. Ini aplikasi ini disampaikan banyak dan luar biasa, terutama dalam rangka membuat ASN ini lebih inovatif dan berada pada zaman sebenarnya. Dengan aplikasi itu bisa diketahui posisi di mana, kinerja bagaimana, yang tidak ada sudah ada. Kami sebetulnya merasa malu provinsi bahwa ini sudah ada kabupaten. Intinya kami akan mendukung ini menyiapkan tim pribadi. Dengan aplikasi ini, para pemimpin dari tingkat bupati hingga kepala OPD dapat mengetahui kinerja bawahannya karena absensi dan capaian kinerja termasuk arsip tercatat dengan jelas. Dengan demikian, kualitas ASN di Pemkab Ogan Ilir dapat terukur tanpa melanggar aturan yang ada. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir menggelar Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-6 di Sumatera Selatan. Pada Fornas kali ini, Kabupaten Ogan Ilir dipercaya menggelar 3 cabang olahraga. Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-6 digelar. Sebelumnya sejumlah venue di Kabupaten Ogan Ilir telah dilakukan uji coba. Salah satunya adalah venue layang-layang yang berada di kawasan perkantoran terpadu, Tanjung Senai, Kota Indralaya. Bahkan semua peserta mengaku senang dengan kondisi lapangan dan angin yang berada di venue. Pada Fornas kali ini, Kabupaten Ogan Ilir dipercaya menggelar 3 cabang olahraga, yaitu berkuda, layang-layang, dan menembak airsoft gun. Semua venue saat ini telah rampung 90%. Pemerintah Ogan Ilir memastikan ketiga venue telah siap dipergunakan saat pertandingan. Ya, insya Allah Kabupaten Ogan Ilir kebagian 3 sudah mencapai 90%. Jadi insya Allah kemarin kedatangan dari layang-layang dari nasional, mereka sampaikan bahwa di Tanjung Senai ini bukan saja tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional pun dapat diadakan di Kabupaten Ogan Ilir di layang-layang. Jadi saya yakin optimis dapat terus Mandara berlangsung dengan baik, khususnya di Kabupaten. Venue-nya sudah siap ya? Insya Allah sudah siap. Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 Sumatera Selatan digelar pada 1 Juli hingga 7 Juli 2022. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.